Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fahriza Maulana dengan NIM 12380102001. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ilmu fikih yang sudah kita pelajari beberapa bulan belakangan, atau tepatnya sebelum UTS semester 3 ini, teman-teman. Berikut akan saya tampilkan di layar mind map yang sudah saya buat. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh Ibu Ai Samratul Fauzia, MPD. Baik teman-teman, masuk kepada materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar ilmu fikih. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ilmu fikih. Nah, secara bahasa, ilmu fikih ini terdapat dua makna. Yang pertama ada al-fahmu al-mujarrad, dan yang kedua ada al-fahmu ad. Nah, untuk arti al-fahmu al-mujarrad ini, itu artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Sementara yang al-fahmu ad ini artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Jadi kalau yang pertama yang tadi saya jelaskan itu al-fahmu al-mujarrad itu ya maknanya hanya sekedar mengerti saja. Tapi kalau al-fahmu ad ini mengerti secara mendalam dan mendalami bidang fikih tersebut atau ilmu fikih tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas pengertian ilmu fikih, saya akan membahas tentang metodologi ilmu fikih atau metodologi yang biasa dipakai di dalam ilmu fikih. Yang pertama ada sumber-sumber hukum ilmu fikih. Yang kedua ada kaidah-kaidah fikih. Yang ketiga ada mazhab fikih. Selanjutnya yang keempat ada ijtihad, dan yang terakhir ada fatwa. Nah, itu tadi adalah metodologi yang biasa dipakai dalam ilmu fikih. Selanjutnya ada urgensi ilmu fikih. Nah, urgensi ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah unsur utama yang menjadi pilar Islam, yaitu adalah ilmu fikih. Ia adalah sistem kehidupan yang memiliki kesempurnaan, keadilan, dan sekian banyak keistimewaan. Ia menghimpun dan merajut tali persatuan umat Islam, dan fikih juga menjadi sumber kehidupan mereka. Nah, yang tadi saya bahas adalah urgensi dari ilmu fikih. Selanjutnya ada kegunaan ilmu fikih. Ilmu fikih ini berguna untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Baik teman-teman, masuk ke materi berikutnya, yaitu sumber-sumber ilmu fikih. Nah, setelah tadi kita membahas tentang konsep dasar ilmu fikih, yaitu ada pengertian, ada metodologi, ada urgensi dan kegunaan, sekarang saya akan membahas tentang sumber-sumber ilmu fikih. Jadi, sumber-sumber ilmu fikih itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, yang kedua ada sunnah atau hadis. Yang ketiga ada ijma. Dan yang terakhir, yang keempat, ada qiyas. Nah, untuk Al-Quran ini adalah sumber ilmu fikih yang pertama dan paling utama. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jadi Al-Quran ini adalah sumber ilmu fikih yang paling utama dan yang paling pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya, yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi as-sunnah ini adalah pelengkap dari Al-Quran. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syara dalam kasus tertentu. Jadi adanya ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslim
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menangani kasus-kasus tertentu yang ada di dalam Islam. Nah, yang terakhir ada qiyas. Nah, qiyas adalah metode menghubungkan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dengan hukum kasus lain yang sudah ada berdasarkan persamaan ilat hukum. Unsur-unsur qiyas terdiri atas asal, hukum asal, dan ilat hukum. Nah, jadi qiyas ini adalah menyandingkan suatu kasus dengan kasus yang lain yang sudah ada, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu ada sumber hukum ilmu fikih yang masih diperdebatkan. Yang pertama ada istihsan. Nah, istihsan ini adalah upaya untuk menetapkan hukum syariah atau hukum Islam dengan mempertimbangkan keadilan dan kebaikan sesuatu bagi umat manusia. Yang kedua ada istislah. Istislah ini adalah metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan atau maslahah. Istilahnya juga dikenal dengan sebagai maslahah mursalah. Nah, yang ketiga ada istishab. Istishab ini adalah metode penemuan hukum Islam yang didasarkan pada keyakinan bahwa status suatu hukum atau peristiwa tetap. Nah, istishab berarti menetapkan hukum untuk suatu perkara di masa depan berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Nah, selanjutnya yang keempat ada urf. Nah, urf ini adalah istilah dalam Islam yang berarti kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Urf bisa berupa perbuatan atau ucapan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti contohnya kata Rasulullah yaitu al-adatu al-muhakamah. Nah, selanjutnya ada yang kelima ada syar'uman qoblana. Nah, syar'uman qoblana ini adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Konsep ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keenam yaitu ada Sadd al-Zariyah. Sadd al-Zariyah ini adalah metode yang digunakan untuk mencegah kerusakan dan kebinasaan dengan cara menghalangi segala sarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, yang terakhir yaitu ada qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi adalah pendapat atau perkataan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tersebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui ada yang menentangnya. Sekarang kita akan membahas hubungan ilmu fikih dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama yaitu ada hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini memberikan dasar batiniah atau keyakinan yang benar, dan fikih mengatur bagaimana keyakinan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi ilmu fikih ini dan ilmu tauhid ini sangat berhubungan. Selanjutnya setelah ilmu tauhid ada yang namanya ilmu tasawuf. Jadi hubungan fikih dengan ilmu tasawuf. Nah, tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Jadi seorang ahli sufi harus bertasawuf. Nah, harus memahami dan mengikuti aturan fikih. Sebaliknya, seorang ahli fikih harus berpegangan pada tasawuf agar ada kendali moralnya. Selanjutnya itu ada hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu hadis. Nah, hadis merupakan salah satu sumber hukum dalam ilmu fikih setelah Al-Quran tadi. Hadis-hadis yang sahih digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan hukum-hukum dalam fikih. Nah, setelah kaitan ilmu fikih dengan ilmu hadis, selanjutnya ada kaitan antara ilmu fikih dengan ilmu sejarah. Nah, sirah atau sirah nabawiyah atau sejarah membantu fikih dalam memahami latar belakang hukum-hukum yang berlaku. Dengan memahami sejarah, kita bisa mengetahui konteks di mana suatu hukum muncul yang memudahkan penafsiran dan penerapan hukum fikih di masa kini. Setelah ilmu sejarah, yaitu selanjutnya ada hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tafsir. Nah, fikih memerlukan tafsir untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah.
Pemahaman fikih yang mendalam harus didasarkan pada tafsir yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu sosial. Nah, fikih memberikan aturan dan etika syariah dalam kehidupan sosial, sementara ilmu sosial memberikan pemahaman tentang dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu pengetahuan lainnya, selanjutnya kita akan membahas tentang pembidangan ilmu fikih. Nah, pembidangan ilmu fikih sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih siasah, fikih mawaris, fikih jinayah, dan fikih keluarga. Yang pertama saya akan membahas fikih muamalah. Apa sih fikih muamalah itu? Jadi fikih muamalah ini meliputi tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan yang lainnya yang terkait dengan hubungan antara manusia atau dengan masyarakat luas. Contohnya tentang pernikahan, wasiat, dan wakaf. Selanjutnya yaitu ada fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Fikih ibadah juga membahas tentang syarat-syarat sah ibadah dan dalil-dalil yang memerintahkannya. Nah, selanjutnya ada bidang fikih siasah. Fikih siasah ini adalah ilmu yang mempelajari tata negara Islam, yaitu pengaturan urusan umat dan negara berdasarkan ajaran Islam. Fikih siasah juga dikenal sebagai Islam dan tata negara. Selanjutnya ada fikih jinayah. Ya, fikih jinayah adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinahan, menuduh zina, pencurian, mabuk, dan perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Selanjutnya ada fikih keluarga, yaitu fikih keluarga adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah fikih. Jadi kata kaidah ini merupakan terjemahan dari bahasa Arab, jamak dari kaidah, yang artinya menurut bahasa adalah dasar, asas, atau fondasi. Nah, ruang lingkup kaidah fikih ini adalah secara garis besar kaidah fikih ini dapat diterapkan pada berbagai cabang ilmu fikih seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih keluarga, fikih mawaris, dan banyak bidang fikih lainnya. Nah, untuk sumber-sumber kaidah fikih ini adalah ada dua teman-teman. Sumber pengambilan dalam pembahasan ini ialah dasar-dasar perumusan kaidah fikih. Dasar-dasar tersebut ini ada dua macam. Yang pertama yaitu dasar formil. Nah, dasar formil ini adalah nas yang menjadi sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah fikih. Dan yang kedua ada dasar material. Nah, dasar material ini yang digunakan untuk merumuskan kaidah fikih itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.